Banyak stigma di masyarakat tuh yang katanya tuh orang-orang SIP pada digaji. Nah, terus tadi ada sedikit menarik pertanyaan dari Bang Adit. Bahwa ketentuan sebuah yayasan itu untuk pengurus itu dari tatanan pembina, pendiri dan dewan pengawas itu terlarang untuk digaji. Mengharamkan gaji untuk mereka. Kang Dadang, Masya Allah ketemu juga dengan beliau, sudah lama janjian dan akhirnya aneh ketemu juga dan datang ke RB nih. Tahu RB? Rumah Bahagia SIP, Kang. Banyak stigma di masyarakat tuh yang katanya tuh orang-orang SIP pada digaji. Nah, ini dana SIP dari mana dananya dan terus dialokasikannya kemana? Kan pada bingung nih, Kang. Nah, nih ente selaku founder dan ketua harus bisa memberikan penjelasan nih kepada masyarakat luas di seluruh Indonesia nih, Kang Dadang. Nih, nanti kita akan semuanya nih Kang, kita kupas tuntas semuanya satu persatu ya teman-teman ya. Kang, pertama yang pengen aneh tanyakan ke ente, Kang, masalah dana operasional ini pure semua dari Musi ini atau mungkin ada dari ente yang uang pribadi ente Kang ngasih ke SIP atau gimana, Kang? Silakan, Kang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halan masalah nih Bang Adit dan tim di RB SIP. Jadi RB itu kepanjangan dari Rumah Bahagia Rumah SIP. Bahagia. Yang datang dan pulang insya Allah bahagia. Happy ya. Nah, terus tadi ada sedikit menarik pertanyaan dari Bang Adit. Apakah pengurus di SIP ini digaji ataupun dananya dari mana sih? Gitu kan? Kok programnya juga berjalan? Gitu kan? Terus. Bahwa ketentuan sebuah yayasan itu untuk pengurus itu dari tatanan pembina, pendiri dan dewan pengawas itu terlarang untuk digaji. Gak boleh tuh, Kang? Nggak boleh digaji. Bahkan salah satu asatidzah kita yang memang ahli dalam ilmu usul fikih, fikih kontemporer, Ustadz Dr. Erwandi Hafidhullah Ta'ala mengharamkan gaji untuk mereka. Nah, makanya SIP dari awal tahun 2015 sampai hari ini pengurus yang masuk di struktural pembina gitu kan, di struktural pendiri sama dewan pengawasnya itu nggak ada yang digaji. Mereka semua pure sosial, pure. Sesuai dengan motonya kan, ikhlas dan murni sosial. Adapun kegiatan-kegiatan SIP itu banyak disupport oleh SIP baik dari segi pengurus ataupun verifikator. Itu kebanyakan menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pengurusnya di luar kegiatan SIP. Jadi ketika itu sudah struktur. Kapan harus kita melakukan kegiatan ini, kapan ini, semua sudah terstruktur. Sudah ada jadwal. Jadi tidak saling berbenturan. Itu, Bang. Kang, tapi kan banyak juga orang yang taunya nih SIP hampir tadi juga kita lihat ya teman-teman di ruang sebelah itu ada adminnya, ada juga yang bikin flyer dan sebagainya. Itu kalau admin emang boleh digaji atau gimana? Kalau mereka adalah statusnya pegawai. Pegawai SIP. Karena SIP sekarang sebuah yayasan. Gaji itu berasal dari mana? Memiliki pegawai yang memang digaji secara profesional mereka. Jadi mereka dari pagi sampai sore bekerja profesional, mengelola SIP secara umum. Baik dari segi pelaporan ke donatur kita, manajemen dan lain sebagainya. Nah, kami pengurus tinggal memberikan arahan dan adjustment yang mendukung semua program. Nah, mereka digaji dari dana operasional dan dari dana yang masuk ke SIP. Tapi itu diperbolehkan? Itu boleh, karena diatur di ketentuan yayasan. Walaupun dari misalkan nih aneh mau ke SIP nih ada sekian, itu minta izin dulu ke Muslimin kah atau langsung ada digaji ini per bulan ente sekian? Kita ada donatur khusus yang kita senantiasa memberikan update informasi. Ini dana ini untuk ini, dan ini untuk ini. Kita sampaikan ke mereka. Seperti itu. Itu ada di report setiap bulan kan? Kalau SIP itu laporannya rutin setiap bulan. Sebulan? Bisa dilihat oleh orang dimanapun orang tersebut ada, tinggal klik. Salah satu webnya itu di Insan Peduli .org. Tinggal klik peduli.org. Nah, itu bisa dilihat.
Cantumkan, lo klik aja semuanya tuh. Itu ada di situ. Ada semua tuh kan. Semua pelaporannya ada. Transparan ya. Iya. Jadi sama sekali nggak ada yang ditutup-tutupin ya. Nggak ada, karena kita ada audit resmi dari KAP. Oh, ada KAP Nah juga. sekarang ini kita masih berjalan, insya Allah sebentar lagi sudah final hasil dari auditnya. Kang, awal mulai kan orang-orang nggak tahu nih 2015 tuh didirikannya SIP. Itu apa sih, buat apa gitu, kayak teman-teman di sana mungkin kan banyak yang nanti kita juga masih banyak berlanjut nih Kang Dadang. Jadi teman-teman mungkin yang taunya di luar sana kalau ada bencana baru pada jalan kayak kemarin ya, teman-teman kita juga ada yang lebih gempa Cianjur ya. Iya. Nah, tapi kan yang dilihat nih kayak di Facebook kan ya, pantau juga Facebook kayak beliau nih. Kadang-kadang di mana-mana juga ada ya. Jadi ini nggak terpengaruh hanya kalau ada bencana doang ya Kang Dadang ya. SIP ini awalnya dulu kami bernaung di sebuah yayasan, bukan berbentuk yayasan sendiri. Masih nginduk-nginduk. Dulu kita nginuk ke Yayasan Cahaya Sunnah. Oh, di Roja. Di Roja. Okay. Yang itu di situ ada Radio Roja, TV Roja dan lain sebagainya. Kita menginduk di sana. Oke. Dan kegiatan itu fokus hanya di sosial, nggak ada kemanusiaan. Siap. Jadi kita nggak turun ke dunia-dunia bencana, nggak. Karena di yayasan tersebut memang ada kegiatan khusus untuk bencana. SIP tidak turun. SIP hanya support di kegiatan sosial. Nah, di programnya yang ada 7 program. Nah, kemudian waktu berjalan kita semakin luas, itu kan jangkauannya, sampai kita memiliki sekitar 75 cakupan daerah, 75 cakupan kabupaten dan kota. Dari Sabang sampai Merauke. Iya. Masya Allah. Nah, ketika sudah luas, tim legal kita itu memberikan syarat kalau sudah seperti ini nggak boleh lagi menginduk di sebuah yayasan. Harus lepas. Harus punya izin tersendiri. Oh. Kayak itu emang ketentuan dari pemerintah. Walaupun SIP sudah punya izin operasional dari Dinas Sosial Kabupaten Bogor, tetapi untuk izin resmi dari Kemenhukam dan HAM harus punya. Akhirnya kita diskusi dengan tim legal kita, dengan seluruh pengurus, juga dengan asatidah kita, ada Ustaz Badrussalam, Hafidhullah Ta'ala, juga dengan yayasan kita di Cahaya Sunnah. Akhirnya kita diizinkan lah, karena untuk mengikuti ketentuan pemerintah, untuk menjadi sebuah yayasan tersendiri, yang memiliki hukum sendiri, legal sendiri. Baru 1 tahun kemarin, sekitar 2022. Oh, Kang, terus kan ente juga pertama kali dulu 2015 kan pasti nggak langsung masuk ke SIP dong. Pasti kan ente udah punya mencari nafkah di luar di teman-teman ya. Pasti kan juga bingung, ini tiba-tiba kok aneh diajak ke SIP. Itu yang pertama kali ngajak ente siapa dan kenapa ente kok mau bergabung di SIP yang notabene mungkin orang nggak semua di luar sana ya nih teman-teman yang para netizen di luar sana yang mungkin masih bingung juga kok mau ya untuk di SIP. Padahal kan notabene ada anak, ada keluarga yang mesti diajak ke jalan-jalan keluar Kang, refreshing. Tapi mungkin waktu ente yang dari kantor harus kesini dulu Kang. Sebenarnya waktu ente yang notabene mungkin yang kalau nggak di SIP dari kantor bisa langsung ke rumah Kang, main sama anak Kang. Betul. Itu apa trigger yang pertama kali ente ingin bisa masuk di SIP Kang? Silakan. Nah, jadi dahulu itu di tahun 2005 kami diskusi dengan Ustaz Badrussalam, Hafidhullah Ta'ala, mengenai kondisi ikhwan-ikhwan kita di Kampung Tengah. Oh, di Cilengsi? Di Cilengsi, karena memang mereka banyak kebutuhan. Jadi mereka dari daerah-daerah datang ke Kampung Tengah untuk ngaji ke Masjid Al-Barkah, karena banyak kajian dan majelis taklim di situ gitu kan. Dengan notabene mereka ini dari berbagai macam background. Ada yang pedagang, ada yang kebanyakan memang pedagang. Artinya bukan orang-orang yang memang punya draft ekonominya menengah ke atas, bukan, justru menengah ke bawah. Berarti middle to low. Nah, yang dia ngontrak di rumah-rumah petak sekitaran Masjid Al-Barkah. Nah, terus ketika mereka memiliki kebutuhan, aduh, anak saya sakit gitu kan, anak saya harus sekolah dan lain sebagainya. Nah, sementara waktu itu belum banyak yang bisa membantu gitu kan, karena memang itu awal-awal gitu kan. Nah, akhirnya kami memutuskan gimana yuk kalau kita coba urunan itu kan, kita urunan patungan, ketika ada ikhwan yang butuh kita berikan gitu. Juga memang ada support dari Radio Roja gitu kan dahulu juga. Nah, tetap kan tidak terfokus. Berarti kan konsep dari ente pertama kali? Pertama kali konsep itu dari teman-teman kita semua yang ada di SIP. Siap. Nah, akhirnya kita diskusi sama Ustaz Badru gitu kan. Akhirnya Ustaz Badru memberikan izin, yaudah ayo kita jalan gitu kan. Dan itu sempat terhenti beberapa waktu gitu kan, karena emang kita ngaku ini akan melibatkan waktu-waktu yang banyak gitu kan. Kita harus menyiapkan waktu-waktu yang banyak untuk kegiatan ini gitu kan. Nah, akhirnya di malam, Ana lupa itu sekitar bulan Agustus, Maret, April, berarti April. Ana ditelepon sama Ustaz Badru, belum menanyakan lagi, gimana antum jadi nggak bikin grup yang untuk ngebantu ikhwan-ikhwan di Cilengsi gitu.
Oh iya Ustadz gitu kan. Wah ini Ustadz semangat nih, Masya Allah gitu kan. Ini juga harus semangat. Akhirnya, nih Ustadz semangat nih ngasih support ke kita nih. Oke Ustadz, coba Anda meetingkan lagi Ustadz. Nah itu kita pertama kali meeting itu di rumahnya Pak Nawawi. Berapa orang tuh? Itu waktu itu sekitar 8 orang. Itu awalnya SIP mau didirikan. Awalnya di situ kita bikin apa namanya ya, hal-hal yang memang bisa untuk mencakup kegiatan itu. Dari mulai struktural kepengurusan, program, cakupan dan lain sebagainya. Karena kita dulu awalnya fokusannya di Kampung Tengah, gitu kan. Bertemu lagi di tim pengurus ini untuk ini gimana solusinya, gitu kan. Akhirnya kita izin juga ke Ustadz Badrus Salam selaku penasihat kita. Ustadz bagaimana nih Ustadz? Ya sudah, akhirnya kita digabungkanlah ke yayasan sebagai bentuk ketaatan kita sama pemerintah. Ketika melakukan sebuah kegiatan sosial itu harus ada naungan payung hukum. Ada yang memayungi. Jadi nggak asal kita kegiatan gitu, niat cuma semangat aja tuh nggak bisa, karena kita negara hukum. Nah akhirnya kita gabung dengan Yayasan Cahaya Sunnah. Akhirnya, dan ini memudahkan kita untuk aktivitas. Rekening pun kita jadi rekening yayasan, yang memang ini keharusan. Jadi jangan sampai kita punya kegiatan publik, rekeningnya pribadi. Ini nggak bener, melanggar aturan pemerintah. Juga bisa membuat zon orang lain, misalnya pakai rekeningnya Bang Adit gitu kan, tapi galang dana itu kan. Nah siapa yang mau ngecek rekening Bang Adit itu? Ya kan? Nggak ada yang ngaudit, nggak ada yang ngecek. Tapi ketika pakai rekening, minimal di situ pengurus akan ngecek. Karena nggak mungkin dibiarkan begitu saja gitu kan. Kan ke pengurus ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris. Nah itu kan tugasnya mereka untuk pengecek keuangan, gitu kan. Nah dari sini terus SMP berkembang dengan masuknya juga Ustadz Dr. Erwandi Hafidhullah, ya kan, Dr. Abu Ya'la gitu kan, untuk menjadi penasihat kita, sehingga kita semakin semangat karena sudah mempunyai ahli ilmu yang menaungi kita. Ketika kita butuh ilmu, kita tinggal diskusi, tinggal bertanya, dan tentunya tetap dengan SIP motonya dari awal ikhlas dan murni sosial, gitu kan. Ikhlas dan murni sosial. Tapi kita tanyakan lagi kepada dia. Dulu ente pertama kali ikhlas masuk SIP? Ya kan memang tujuan awalnya kita ingin memberikan kebahagiaan kepada kaum muslimin. Gitu kan? Kalau di situ tidak ada gaji, terus bagaimana lagi kalau kita nggak ikhlas? Kita nggak ada gaji, terus mau niatnya harus lurus. Bahagia dengan membahagiakan orang lain. Nah, ketika adik kita sakit nih, kita bantu, kemudian alhamdulillah anak saya dibantu SIV jadi bisa berobat dan bisa sehat. Ini kita bahagia, gitu kan? Karena tapi taunya bisa dibantu itu dari misalkan ada saudara kita nih mungkin di Bekasi atau di Karawang. Apa sih syarat-syaratnya buat teman-teman mungkin yang nonton nanti ini acara ini, gimana sih caranya nih yang masuk di verifikasi SIP biar bisa dibantu oleh SIP? Ada nggak mungkin harus yang udah cacat kah atau gimana? Kan kita nggak tahu ya, makanya buat para netizen juga nggak tahu nih yang nonton kan nanti gue mau apa sih, mau minta dibantuin juga nih sama SIP, tapi kan tidak sembarangan juga kan Kang Dadang. Baik. Ada nggak sih mungkin diverifikasi dulu dari kakaknya kan, kartu warga atau mungkin alamat rumahnya atau gimana? Iya, SIP sendiri punya SOP verifikasi. Yang ini memang salah satu ketentuan mutlak di SIP untuk mendata semua calon penerima manfaatnya. Salah satunya? Nah, itu ada sekitar 23 item. Yang harus diisi oleh calon penerima manfaat. 23 item kan, banyak juga kan. Dan itu harus didatangin oleh tim verifikator kita, yang sekarang sudah jumlahnya sekitar 125 orang. Itu seluruh Indonesia? Iya, di sekitar 52 sekarang, jadinya totalnya ada 52 daerah cakupan. Jadi banyak gitu kan, yang harus kita seleksi. Harus kita seleksi mana yang urgent, mana yang enggak, mana yang sehari berapa pengaduan, misalkan sehari? Sehari itu kalau kita hitung dari pengajuan verifikator, dari yang masuk ke situ center, itu bisa ratusan. Sehari ratusan, guys. Masya Allah. Yang harus kita seleksi. Ini nggak tepat nih. Kita sampaikan permohonan maaf, SIP belum bisa bantu. Semoga aja Allah berikan dari jalan lain bantuannya. Karena kita pun harus memberikan bahasa yang nyaman ke mereka. Nah, ketika memang bisa dibantu, ya kita usahakan untuk dibantu. Dengan cara mendatangkan verifikator kita untuk mendatangi tempat si penerima manfaat. Nah, kalau disepakati, ya akan dibantu. Tetapi jika hasilnya ini kalau bahasa kita, nih kayaknya ada sesuatu hal yang mencurigakan nih, kita akan tanya ke verifikatornya karena khawatir ada hal yang tersembunyi di situ. Misalnya lolos, dibantu sekian nominal sama tim di SIP, karena ada dewan yang memberikan nominal bantuan. Dia harus balik lagi tuh ke objek yang tadi, ke penerima manfaat yang tadi.
Misalkan dari di Cimanggis ke Cibinong, Iya. Cibinong balik lagi ke Cimanggis. Setelah di ACC mau dibantu, uangnya ditransfer ke verifikator, verifikator balik lagi tuh menyerahkan dana tersebut. Dan harus ada bukti penyerahan, yaitu foto sama kertas penyerahan. Yang itu meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Uangnya dimakan verifikator misalnya, atau uangnya kemana. Tapi pernah kayak gitu, Kang? Selama ini kasus yang ada itu lambat dia. Oh, lambat Penyerahannya. Yang ini kita orang verifikator seperti ini kita akan minta ke dia untuk kita tegaskan, nggak boleh seperti itu karena mereka butuh. Betul. Karena memang kita akui verifikator kita ini kan punya kegiatan juga di luar. Betul. Nah, jadi kita combine, kita cari pertengahannya agar si penerima manfaat pun bisa segera mendapatkan manfaat kebutuhannya dia. Dan tidak terlalu mengganggu kebutuhan si verifikator. Nasihat dan bimbingan kepada mereka. Karena sosial itu rentan fitnah. Iya, banyak fitnah gitu kan. Banyak sekali fitnah juga. Wah, ini begini A B C D gitu. SIP digaji lah, duitnya dari mana tuh mana tahu. Orang pada nggak tahu. Kang, tapi nyambung lagi ke pertanyaan berikutnya. Ente istilahnya dari yang semua verifikator itu datang, kan tapi kebanyakan nih beberapa yayasan yang Anda lihat di sosial media kalau ada bencana doang. Nah, tapi kenapa sih kok SIP nggak hanya bencana aja? Mungkin yang ada yang kelaparan kan juga dibantu atau para jalan dan sebagainya. Emang kayak gitu dari awal mulanya berdiri, Kang? Jadi SIP itu di tahun 2017 itu dapat izin operasional dari Dinas Sosial Kabupaten Bogor sebagai sebuah lembaga sosial. Nah, lembaga sosial dulu awalnya itu namanya Lembaga Sosial Keagamaan dan Kemanusiaan. Izinnya dari Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Nah, yang di situ kita fokus hanya di sosialnya. Karena kita punya 7 program. Ada program kesehatan, ada program pendidikan, ada program bantuan kebutuhan pokok. Ini biasa untuk janda dan para duafa. Ada program santunan anak yatim. Ini kita se-Indonesia, baik yang rutin ataupun tidak rutin. Ada program anak asuh, yang memang kita berikan fasilitas mereka untuk belajar dengan syarat mereka berprestasi. Para penghafal Al-Quran, bahkan ada yang sudah hafidh gitu kan. Di sekolah-sekolah sunnah, di sekolah yang memang diajarkan agama yang lurus. Nah, kemudian kita ada program yang ke-6 itu bantuan operasional untuk beberapa mahadhafidz. Semua di seluruh Indonesia? Kita punya 8, yang tadinya ada sekitar 10. Ada 8 mahadhafidz. Yang terakhir di Depok ya? Di Depok juga mau bikin ya? Dan dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Dan doa mungkin dari kaum muslimin dan tim. Akhirnya kita pun punya sekolah ataupun mahadhafidz sendiri yang ada di Purworejo. Dan insya Allah kita akan buka di Depok dan di Bogor. Terus program kita yang ke-7 itu, nah ini yang lagi berjalan nih, yaitu program SAB, Sedekah Air Bersih. Yang ini Masya Allah manfaatnya luar biasa. Jadi sampai hari ini kita totalnya mungkin sudah punya sekitar 50 sumur di Indonesia. Yang itu tetap di follow up oleh verifikator kita. Artinya ketika ada masalah dilaporkan kita. Nah, ini di beberapa daerah sumur-sumurnya digunakan oleh masyarakat, baik oleh masjid, oleh pondok pesantren, oleh masyarakat secara umum dan lain sebagainya. Nah, sekarang tahun ini kita lagi galang dana lagi untuk sekitar 15 sumur. Itu kalau galang dana apa secepat itu dapat dana juga dari muslim atau ada kendala? Yang namanya kita kan galang dana gitu ya Bang ya. Ya kita berharap semua dari Allah kemudahan gitu kan. Ya adapun nanti donatur nggak support ya itu sudah hal yang wajar gitu kan. Ya sudah, toh kita nggak usah gulu gitu kan, nggak usah gulu. Kita ya berusaha aja. Gitu kan. Kalau kita bisa lampaui alhamdulillah. Kalau kita bisa kurang ya sudah, seadanya kita serahkan ke verifikator. Karena itu semua dana itu permohonan dari verifikator kita. Verifikator. Bukan SIP, bukan dari SIP bukan. Jadi SIP hanya memberikan instruksi ke verifikator. Silakan teman-teman sekalian di lapangan untuk membuat sebuah RAB. Estimasi untuk sebuah kegiatan pengeboran sumur. Nah dari mereka kita akan dapat, kita seleksi lagi nih. Ini bener nggak nih harga ini sekian gitu kan? Jadi misi SIP itu teman-teman jangan sampai Anda salah kaprah. Jadi di sini semuanya punya mencari nafkah dua rekan. Iya. Kayak anak kan ngulik gitu kan. Nah itu nyari nafkahnya ngulik, nggak nyari nafkah di SIP gitu kan. Tadi masih penasaran juga nih Ane sama ente Kang. Itu taunya dia layak atau nggak layak itu contoh benang merah apa nih goalsnya. Jadi itu ini kayaknya layaknya si A nih Ane bantu dari mungkin rumahnya udah mau roboh atau mungkin rumahnya
rumahnya udah hancur atau gimana, Kang Dadang gitu. Nah, itulah namanya fungsi dari data verifikasi yang 23 item. Ada nama, ada tanggal lahir, ada alamat, ada nomor telepon, ada kebutuhannya apa, terus ada juga keterangannya apa. Jadi semua detail itu, termasuk foto-foto rumahnya, foto-foto beliaunya, ada KTP, ada KK, yang itulah akan dijadikan tolak ukur, bener nggak nih si Fulan berhak atau tidak. Baik kita berikan dana zakat atau kita berikan dana infak. Nah, dari data, kalaulah kita nggak punya data, kita akan blank. Yang ini yang berbahaya. Berbahayanya kenapa? Nggak tepat sasaran ngebantunya. Tapi ketika dengan ada wasilah dari data verifikasi, ini meminimalisir, mencegah. Kalau udah jelas itu kan, meminimalisir sebuah kesalahan prosedural untuk memberikan bantuan. Ini bentuk verifikasi data. Dan kita minta tekankan ke verifikator kita untuk bisa mendapatkan data itu. Karena dia bertanggung jawab dengan data yang diberikan ke kita. Jangan sampai verifikatornya itu bahasa kasarnya itu main mata dengan objek penerima. Ini yang terlarang. Kalau kejadian kita akan langsung cut. Langsung. Nggak ada istilah bahasa baper lu. SP1, SP2 nggak ada. Kalau udah bermain dengan dana SIP langsung cut, selesai. Tapi pernah ada pengalaman kayak gitu? Ada gitu kan. Jadi bahaya juga ya. Jadi rentan dengan fitnah. Karena fitnah, itu dia fitnah. Fitnah. Ada nggak di situ tercantum gaji ketua? Ya, itu real, mudah. Itu kan ketika memang fitnahnya masalah gaji. Fasilitas gitu kan, SIP itu nggak ada fasilitas, buat pengurusnya nggak ada fasilitas. Mobil gitu? Nah, mobil itu untuk kegiatan, akadnya jadi donatur ngasih akad ke anak pribadi gitu kan, ketika ada pengajuan ke beliau untuk mobil itu kan, ini gimana ibu mobilnya gitu kan, ya silakan Pak Dadang digunakan untuk kebutuhan pengurus SIP, silakan. Ketika itu sebuah kebaikan, atau hibah, silakan. Iya, sistemnya hibah. Jadi kita dikasih sama donatur, termasuk rumah ini. Itu kan juga dikasih juga. Dikasih sama donatur kita, sama muslim kita. Nah, jadi kita kan bilang katanya itu jadi ngontrak berapa? Kita nggak punya budget buat ngontrak. Para donaturnya SIP, masya Allah ya, pada pengen juga. Ya karena emang itu semua kemudahan dari Allah. Betul. Ya kan? Karena kita hanya bisa berdoa sama Allah. Niat lagi ya kan. Iya, kembali ke niat. Niatnya harus diluruskan. Betul. Makanya gitu kan. Al-Ustaz Badrus Salam hafidhullah taala, beliau senantiasa ketika kita datang ke beliau untuk minta nasihat, untuk kita datang ke beliau melaporkan kegiatan kita, itu beliau senantiasa luruskan niat, gitu kan. Karena emang fitnahnya luar biasa. Jangan lagi antum banyak nengok ke belakang. Bahkan beliau dulu membawakan sebuah kisah dari Ustaz Firanda. Antum jangan sampai jadi kijang. Apa tuh? Kijang itu sama harimau larinya cepat mana? Harimau lah. Salah. Bang, cepetan mana? Kijang. Cepetan kijang. Kijang itu larinya kalau sama harimau tuh cepetan kijang. Tapi karena kijang sering nengok ke belakang, sementara harimau fokus untuk memakan dia gitu kan ya. Kalau kijang kan dia nggak fokus. Aduh, nyampe mana nih gitu kan. Tahu-tahu udah dicatat aja. Nah, itulah kita SIB. Ketika kita tidak fokus, maka kita akan tergerus oleh fitnah. Tapi kita fokus, orang ngomong A, B, C, D, ya. Oh, Masya Allah, barakallahu fiik. Itu memang berat. Tapi kita harus berusaha. Ketika ada fitnah-fitnah ke kita, gitu, kata Ustaz Badrus, ya udah biar Allah aja ngebela. Ketika antum benar tidak melanggar syariat, antum benar transparan, antum benar amanah, antum jalan. Bismillah kan, insyaallah. Tunas beliau yang memang tunas itu seharusnya sama orang SIP itu dicatat di sebuah tinta emas untuk memberikan support kita. Karena kan tujuan kita apa? Pahala dari Allah, nggak ada lain. Jadi kalau di SIP tujuannya supaya dapat duit, antum mending keluar aja dari SIP. Jadi Anda tuh kerja dari jam 10:30 berangkat kerja, gitu kan? 11 malam? 11 malam. Pulang jam 7:30. Nyampe rumah jam 8, ngobrol sama istri, sama anak-anak, sampai jam 9 lah. Anak masih waktu buat mereka. Anak tidur. Bangun, zuhur. Dulu anak ngantor ke SIP. Biasanya dari pada zuhur, nyampe menjelang maghrib. Kalau lagi masuk malam ya. Karena habis maghrib harus pulang. Anda harus di rumah juga butuh keluarga, juga butuh anak. Juga anak pun ada kegiatan sendiri gitu kan. Yang masih penasaran di benak ini yang ada nggak sih kan fitnah yang paling dahsyat menurut ente yang sampai ente terima nih kayaknya kayak ada jenuh deh jadi ketua nih kayaknya harus mengundurkan diri. Ada nggak momen itu kan? Yang momen di mana itu kayaknya ini kayak fitnah yang luar biasa. Apalagi sekarang di zaman fitnah kan Kang Dadang. Ada nggak satu momen aja? Bang Adit, bahwa kegiatan sosial itu kan terblow up. Ya kan, mau nggak mau terblow up keluar. Betul. Karena nggak mungkin kita kegiatan ngumpet, gitu kan ya. Kita bagi nasi ngumpet, kita bagi janda ngumpet. Nanti donatur, SIP mana kegiatannya? Oh, donatur aman, udah nggak usah kita laporkan. Yang penting duitnya sudah kita salurkan. Ya nggak bisa. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Tadi butuh. Ya kan, kenapa? Karena ada ketentuan dari pemerintah kita, termasuk audit, laporan keuangan itu ada ketentuan dari pemerintah yang sudah termaktub di undang-undang.
Nah, ketika kita melanggar, kita paham kan ketentuan taat sama ulil amri seperti apa. Betul. Nah, ketika kita ke blow up itu kan otomatis bisa dibilang jadi terkenal, jadi banyak yang kenal, jadi banyak misalnya di luar ketemu, "Woi Pak Ketua," itu sebuah fitnah sebenarnya yang mengganggu ketenangan hati. Jadi kan kita inginnya ikhlas, gitu kan? Tanpa harus diembel-embeli sebagai ketua, sebagai ini enggak. Tapi kita juga nggak bisa, jangan panggil anak ketua dong, gitu kan. Nanti dia pun akan, gimana sih, gitu kan. Artinya itu bisa jadi untuk mendekatkan dan lain sebagainya. Jadi kita pun nggak bisa ke mereka untuk mengcover gitu. Jangan panggil ketua dong, aneh nggak enak nih. Enggak juga, gitu kan. Jadi ya biarkanlah mereka, gimana mereka nyaman manggilnya. Asal paling nggak kita berusaha untuk tetap menjadi keikhlasan itu sebagai dasar kita di SIP. Tapi akan diganti kan ente, mungkin kita tahun depan atau 2 tahun ada. Ya subhanallah. Di SIP ini, Ana sudah mengundurkan diri sebenarnya dari ketua. Iya, di akhir sekitar awal-awal tahun 2019 kalau Ana nggak salah. Karena saking kreditnya kegiatan di SIP. Nah ini udah nggak sanggup lagi tuh kayaknya. Ana udah nggak sanggup. Karena Ana pun punya pekerjaan sendiri yang harus Ana nafkahi dapur di rumah. Betul. Ana pun punya waktu untuk keluarga. Seperti di SIP itu full Ana yang sendiri yang mengelola, dibantu hanya admin waktu itu hanya satu orang. Gitu kan, sementara kegiatan kita sudah banyak. Ana bikin batch sendiri gitu kan, bikin pelaporan sendiri gitu. Semua ente sendiri dulu. Itu dulu. Iya. Akhirnya akan ketemu titik jenuh, titik lelah. Ya Allah, capek juga gitu. Sementara istri gue di rumah butuh, kapan kita jalan? Anak-anak, Abi yuk kita main gitu kan. Sementara ini kalau anak mau main sama anak gitu kan ya. Sebab anak harus ngejar laporan misalnya. Betul. Harus ngejar yang ini profesional. Ketika kita sudah menyepakati akad untuk aktif di sebuah kegiatan, amanah. Jangan sampai nama kita doang tuh yang mejeng misalnya ketua SIP fulan gitu kan. Tapi kegiatan di situ nggak ada. Ini ya akan ditanya sama Allah kelak. Betul. Kamu kan sebagai pengurus, kamu kan sebagai admin, kamu kan sebagai verifikator. Ini akan kelak ditanya, amanah kamu di mana? Kenapa? Karena memang ketika sebuah kegiatan yang anak pahami itu ya jauh dari ahli ilmu, gitu kan? Jauh dari ahli ilmu. Terus juga banyak dihuni orang-orang yang memang bisa dibilang mungkin ya yang anak mungkin itu kegiatannya memang fokus di situ. Jadi ya mau nggak mau mereka harus digaji, gitu kan? Nah, kalau gajinya sesuai mungkin ya. Iya. Tapi kan kita ada undang-undang yang mengatur nggak boleh digaji. Itu undang-undang yang ngatur kan? Itu undang yang mengatur. Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti harus mencari usaha di tempat yang lain. Iya. Tuh dengerin ente semuanya. Jadi kalau mau ke yayasan, ya mau aktif di yayasan, jangan nyari duit. Nah itu statementnya. Nyarilah pahala sebanyak-banyaknya karena dasarnya yayasan itu sosial. Tuh dengerin lagi, kalau mau aktif di yayasan jangan nyari cuan karena dasarnya tadi sosial. Baik-baik Anda tuh ya, dengerin tuh. Kalau dia nyari duit, maka siap-siap, gitu kan? Bertanggung jawabnya kelak di akhirat. Ya, ini justru ini SIP ini jariah buat antum. Bagaimana keutamaan seseorang yang memenuhi hajat saudaranya? Dalam sebuah hadis kan dijelaskan tuh Rasulullah, lebih aku cintai daripada itikaf Masjid Nabawi. Iya. Bayangkan, betul. Rasulullah tuh kalau itikaf nggak kayak kita kan. Kalau kita itikaf ambil main handphone, urusan bisnis, makan, ngobrol, tidur dan lain sebagainya. Itu kalau kita. Nah kalau Rasulullah itikaf udah jelas dia akan takarub sama Allah. Dia akan sholat sunnahnya seperti apa, dia akan baca Qurannya seperti apa dan lain sebagainya. Yang ini kita tahu 1 bulan penuh bagaimana pahalanya. Ini Rasulullah lebih mencintai justru menemani saudaranya misalnya pergi ke pasar. Iya. Berarti kan bagaimana keutamaan memenuhi hajat saudaranya. Apalagi hajat di sini hajat yang sifatnya vital. Dia mau terusir dari kontrakan, kita bantu. Dia yang lagi sakit, bingung mau berobat kemana, kita bantu. Dia yang bingung, anak sekolah ini, anaknya pada datang, anaknya mau dikeluarkan nih gara-gara nggak bayar SPP sekian bulan. Alhamdulillah dengan izin Allah dan support donatur kita bantu. Kang, oke, satu statement buat para netizen yang mungkin tahunya tuh digaji lah yayasan dan ini kayaknya beda sendiri dengan yayasan yang lain ya teman-teman ya. Jadi mungkin ada yayasan A, yayasan B yang Anda tahu juga tapi nggak usah disebutkan namanya, yang mungkin bergeraknya hanya kalau lagi ada gempa atau tsunami kah, atau mungkin yang kayak kemarin pokoknya bencana alam. Nasib ini kenapa berbeda sendiri? Dan silakan sampaikan kan ke para warga di seluruh Indonesia ataupun Asia Tenggara. Nanti kalian silakan berikan satu disclaimer bahwa emang kita tuh pure nggak ada. Ya, baik, silakan. Kenapa SIP ini fokusnya di sosial? Kemarin-kemarin tidak fokus ke kemanusiaan dan lain sebagainya. Karena orang butuh makan itu nggak nunggu bencana. Orang sakit itu nggak nunggu bencana.
Orang butuh sekolah itu nggak butuh bencana, gitu kan? Kemudian bencana itu biasanya yang turun juga banyak dari berbagai lembaga gitu kan, bahkan lembaga yang sunnah dan lembaga non sunnah itu pun banyak, mereka akan bersatu padu gitu kan membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana gitu kan. Nah, adapun orang yang terusir dari kontrakan, orang yang sakit sudah ambang batas kesabaran mau berobat, ya Allah duitnya dari mana, BPJS juga nggak punya gitu kan. Ada lagi orang yang sekolah anaknya sampai dibully di sekolahannya gitu kan, karena mungkin dulu bapaknya punya usaha gitu kan ya. Kemudian gara-gara kejadian COVID kemarin usahanya drop, bangkrut semua. Yang tadinya mampu ngebayar SPP 1 juta ini udah 6 bulan nggak bayar, ya kan? Dan sekolahnya juga nggak, misalnya ada sekolah yang nggak mau tahu karena sekolah juga butuh operasional gitu kan, dikeluarkan. Ini real kejadian nyata di kaum muslimin. Nah itu banyak. Dan nggak nunggu bencana. Iya. Bencana beda kasus lah, gitu kan? Ini dan kejadian bencana itu bisa kita hitung. Dan kita juga nggak mau sebenarnya bencana, ya kan? Siapa sih mau bencana? Nggak ada lah. Nggak ada kan? Tapi orang yang butuh bantuan di luar bencana itu lebih banyak. Yang masuk bulan ini itu banyak single parent ataupun janda-janda yang ya subhanallah, dia harus menghidupi diri sendiri, dia harus menghidupi anak-anaknya, belum sekolah anak-anaknya, sementara keluarganya juga membutuhkan. Tapi ada juga kan janda itu yang verifikator yang cinlok gitu, cinta lokasi. Nah ini bagus nih, Masya Allah. Kadang-kadang kan suka nyambung kan. Lu pernah ada cerita yang beberapa tuh yang di mana? Kok ada yang cinlok lagi ngajin? Kayak mau nikah juga nih. Nah, jadi ada sebuah kisah yang Masya Allah gitu. Ini harus kita ambil ibrohnya. Gitu kan. Jadi ngebantunya nggak hanya bantu dari SIP, ya kan? Nggak tanggung-tanggung sebagai verifikator gitu kan. Dia menyalurkan bantuan dari SIP, diterima gitu kan. Setelah itu dinador sama dia. Iya. Dinador dan dinikahin. Masya Allah gitu kan. Ya Allah. Artinya ini nggak tanggung-tanggung ngebantunya, walaupun dia statement karena Kang antum kapan kayak anak, subhanallah. Doakan mungkin saja semoga dimudahkan. Jadi ini akan seperti itu nih Kang teman-teman. Nanti dia akan mencoba. Jadi verifikator akan mencoba. Kalau mau menyalurkan infaknya, misal sedekahnya ataupun zakatnya itu bisa langsung cek di kontak-kontak ataupun di akun-akunnya SIP. Bisa langsung ada rekeningnya di BRI, ada rekeningnya di Muamalat dan lain sebagainya. Itu jelas. Ya, jelas. Tadi pakai banknya juga ada pakai bank syariah semua ya? Iya, kita berusaha untuk inilah apa namanya, menjauhkan dari riba lah. Betul. Kan kita jangan sampai kita ngomong riba, tapi kita pakai bank konvensional. Gitu kan. Ya Allah, walaupun memang kita akui lah dari semua bank syariah juga tidak yang murni 100%, ya, tapi meminimalisir. Nah, mereka mengatakan kami bebas riba. Selesai sudah. Secara zahir mereka mengatakan gitu kan. Adapun aplikasi yang mereka berbuat urusan mereka sama Allah. Iya. Adapun bank-bank konvensional kita paham lah seperti apa mereka. Berani nggak mengatakan kami bebas riba? Ini terus banget ya teman-teman ya. Aneh ngobrol sama Kang Radan di sore hari. Mari kita ngopi, kita lagi ngopi nih. Ngopi dulu. Nanti kalau ada mungkin kita berkolaborasi lagi dengan Kang Radan dan SIP nih. Oke Kang Radan nih, itulah obrolan santai sambil ngopi-ngopi. Ini kopi aja udah abis espresso beliau. Nanti kita insya Allah akan ngobrol lagi dengan Kang Radan dan teman-teman di SIP. Tadi ada Zubair, Bang Nawir ya, dan teman-teman semuanya Kang Radan ya. Bang Nawir total ada berapa orang Kang di SIP nih Kang? Untuk pengurus itu sekarang tinggal ada di Dewan Pembina 2 orang, di Dewan Pengawas 1 orang, di Ketua, Bendahara, 5. Sekretaris, kemudian tim IT dan tim Humas, berarti 11 orang. Jadi total tim intinya ya? Iya, itu ada tim 11 orang SIP dan verifikator di seluruh Indonesia ada 158 orang. Oke, berhasil juga ada Dokter dan Kang Radan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Mas Zubair. Wah, Masya Allah. Nah, kenapa sih ente kok tertarik untuk bergabung di SIP ini, Mas Zubair? Tuh, Masya Allah, yang pertama, SIP itu sesuai dengan tagline-nya. Bahagia dengan membahagiakan orang lain. Masya Allah, di sini pertama teman-temannya satu visi, satu misi. Kita sama-sama berusaha untuk membahagiakan orang lain. Yang kedua, tagline-nya murni ikhlas dan murni sosial. Ini yang mungkin sebagian orang itu jarang sekali yang mau melakukan itu tanpa ada bayaran sih. Ya alhamdulillah di yayasan ini kan yayasan sosial, jadi di mana kita bisa lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang khususnya dari kalangan-kalangan yang
lemah, dan kita banyak bisa membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin. Dan itu Ana suka begitu. Melihat begitu banyak orang-orang di bawah kita yang kita merasa kita belum bisa maksimal bantu mereka, tapi walaupun kita bantunya sekuat kemampuan kita, tapi itu udah menjadi udah menjadi sebuah kebahagiaan lah buat kita gitu, walaupun kita belum bisa bantu maksimal.